Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Kalau kamu ingin rumahmu penuh berkah, rezeki lancar, dan dijauhkan dari energi negatif, pastikan benda-benda ini ada di rumah kamu. Banyak yang sudah coba, hasilnya bikin merinding. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 9 benda pembawa rezeki dan keberkahan di rumah yang masih diyakini hingga sekarang. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Air dalam wadah atau gentong. Sejak zaman dulu, air dianggap sebagai simbol kehidupan, kesuburan, dan keberkahan. Dalam banyak kepercayaan, air yang mengalir melambangkan rezeki yang tidak terputus. Oleh karena itu, meletakkan air dalam gentong, kendi, atau wadah di rumah dipercaya dapat menarik energi positif dan membuat suasana rumah lebih adem serta tenteram. Selain sebagai simbol keberkahan, air dalam wadah juga bisa menjadi bentuk keramahan. Orang-orang zaman dulu selalu menyediakan kendi berisi air di depan rumah, agar siapapun yang datang bisa minum. Kebiasaan ini melatih sifat dermawan dan keikhlasan, yang pada akhirnya dapat membuka pintu rezeki lebih lebar. Namun, air yang disimpan harus selalu bersih dan segar. Jika dibiarkan kotor atau berbau, justru bisa membawa energi negatif. Oleh karena itu, rutinlah mengganti air dalam wadah agar tetap jernih, bersih, dan mendatangkan berkah bagi penghuni rumah. 2. Cermin bersih yang memantulkan cahaya. Cermin bukan hanya alat untuk melihat bayangan diri, tetapi juga dipercaya sebagai penarik energi positif. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, cermin yang bersih dapat memperbanyak cahaya di dalam rumah, menciptakan suasana lebih terang dan nyaman. Efek ini dipercaya bisa menarik keberuntungan dan memperlancar rezeki penghuni rumah. Namun, tidak semua cermin bisa membawa energi baik. Cermin yang kusam, kotor, atau pecah justru bisa menciptakan suasana suram dan menurunkan semangat penghuni rumah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan cermin selalu bersih dan tidak diletakkan di tempat yang salah, seperti berhadapan langsung dengan pintu utama atau tempat tidur. Agar lebih maksimal dalam menarik rezeki, tempatkan cermin di area yang bisa memantulkan cahaya alami, misalnya di ruang tamu atau dekat jendela. Cermin yang memantulkan keindahan, seperti tanaman hijau atau pemandangan luar rumah, juga dapat meningkatkan energi positif dan menciptakan keseimbangan di rumah. 3. Tanaman hidup yang subur. Tanaman hijau sering dikaitkan dengan pertumbuhan, kesuburan, dan kesejahteraan. Dalam beberapa tradisi, tanaman tertentu seperti bambu rezeki, pohon uang, dan lidah mertua dipercaya bisa menarik keberuntungan. Selain itu, tanaman hidup juga membantu menyaring udara di dalam rumah, menciptakan suasana yang lebih segar dan nyaman. Namun, tidak semua tanaman membawa keberuntungan. Tanaman berduri tajam seperti kaktus atau mawar dipercaya bisa menghalangi rezeki jika diletakkan di tempat yang tidak tepat. Sebaiknya pilih tanaman dengan daun hijau lebat yang melambangkan kemakmuran, dan letakkan di sudut-sudut rumah yang membutuhkan keseimbangan energi. Agar tanaman benar-benar membawa berkah, pastikan selalu dirawat dengan baik. Tanaman yang layu atau mati justru bisa membawa energi negatif dan menurunkan semangat penghuni rumah. Siram secara rutin, berikan pupuk, dan tempatkan di area yang cukup terkena sinar matahari agar tetap tumbuh subur dan membawa keberuntungan. 4. Garam di sudut rumah. Garam telah lama dipercaya memiliki energi spiritual yang kuat. Dalam berbagai tradisi kuno,
Garam digunakan untuk membersihkan energi negatif dan menjaga keseimbangan aura di dalam rumah. Meletakkan garam di sudut-sudut rumah dipercaya bisa menyerap energi buruk, menghilangkan pengaruh negatif, dan menarik keberkahan. Cara penggunaannya pun cukup sederhana. Ambil segenggam garam kasar dan letakkan di sudut-sudut rumah, terutama di area yang jarang terkena cahaya matahari atau terasa pengap. Garam ini dapat diletakkan dalam mangkuk kecil atau dibungkus kain putih agar tetap rapi. Setiap beberapa hari, gantilah garam dengan yang baru agar tetap efektif dalam menyerap energi negatif. Selain sebagai penetral energi buruk, garam juga sering digunakan dalam ritual membersihkan rumah. Beberapa orang mencampurkan garam dengan air untuk mengepel lantai, atau menyiramkan air garam ke area tertentu untuk menghilangkan aura buruk. Dengan cara ini, rumah akan terasa lebih segar, bersih, dan penuh keberkahan. 5. Minyak wangi atau aroma harum. Aroma harum dalam rumah bukan hanya menciptakan suasana yang nyaman, tetapi juga dipercaya bisa menarik malaikat pembawa rezeki. Sejak zaman dulu, berbagai kepercayaan meyakini bahwa malaikat senang dengan wewangian yang menyegarkan, seperti minyak cendana, gaharu, atau mawar. Menggunakan wewangian di rumah bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti membakar dupa, menyalakan lilin aromaterapi, atau menyemprotkan minyak wangi di sudut ruangan. Selain memberikan efek relaksasi, aroma harum juga dapat meningkatkan mood dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis bagi seluruh penghuni rumah. Namun, pastikan aroma yang digunakan tidak terlalu menyengat atau berlebihan. Pilih wewangian yang lembut dan alami agar tidak mengganggu kenyamanan. Dengan menjaga rumah tetap harum, energi positif akan lebih mudah mengalir, membawa ketenangan, serta membuka pintu rezeki dan keberkahan bagi keluarga. 6. Makanan atau minuman manis. Makanan dan minuman manis sering dikaitkan dengan keberuntungan serta kebahagiaan. Dalam banyak budaya, menyimpan makanan manis seperti madu, kurma, atau gula di rumah dipercaya bisa menarik energi positif dan membawa rezeki yang melimpah. Rasa manis melambangkan kehidupan yang penuh keberkahan dan kebahagiaan bagi penghuninya. Selain sebagai simbol keberuntungan, makanan manis juga mencerminkan sifat dermawan. Orang-orang yang suka berbagi makanan manis dipercaya akan mendapat keberkahan lebih banyak. Itulah sebabnya dalam tradisi tertentu, makanan manis sering disajikan dalam acara penting seperti perayaan, syukuran, atau doa bersama. Namun, makanan manis yang disimpan harus tetap dalam kondisi baik dan tidak basi. Jika dibiarkan membusuk atau berjamur, justru bisa membawa energi negatif. Pastikan makanan tersebut tersimpan dengan rapi dan bisa dikonsumsi kapan saja agar keberkahannya tetap ada di dalam rumah. 7. Alat ibadah yang terjaga kebersihannya. Rumah yang memiliki alat ibadah seperti Al-Quran, sajadah, tasbih, atau kitab doa diyakini lebih mudah mendatangkan keberkahan. Benda-benda ini bukan hanya sebagai simbol religius, tetapi juga menciptakan suasana rumah yang lebih damai dan penuh dengan energi positif. Malaikat pembawa rezeki pun lebih senang berada di rumah yang dipenuhi dengan ibadah. Namun, penting untuk menjaga kebersihan alat ibadah tersebut. Al-Quran atau kitab doa sebaiknya disimpan di tempat yang bersih dan terhormat, tidak dibiarkan berdebu atau tergeletak sembarangan. Begitu juga dengan sajadah dan tasbih, usahakan selalu dalam kondisi bersih agar energi spiritual di dalam rumah tetap terjaga. Selain sebagai sarana ibadah, alat ibadah yang terawat juga menjadi pengingat agar penghuni rumah lebih sering berdoa dan bersyukur. Rumah yang sering digunakan untuk ibadah dan doa akan terasa lebih nyaman, tenang, dan penuh keberkahan. Dengan begitu, rezeki pun akan lebih mudah mengalir. 8. Uang logam di dalam dompet atau laci. Uang logam sering dikaitkan dengan simbol keberlimpahan dan rezeki yang tidak pernah habis. Dalam banyak budaya, menyimpan beberapa koin di dalam dompet, laci, atau tempat khusus dipercaya bisa menarik energi rezeki dan menjaga aliran keuangan tetap lancar. Uang logam dianggap sebagai magnet rezeki yang memperkuat potensi kemakmuran. Beberapa orang bahkan memiliki kebiasaan menaruh koin di pintu masuk rumah,
atau di sudut ruangan tertentu untuk menarik energi positif. Di beberapa tradisi, koin emas atau perak juga digunakan dalam ritual keberuntungan, seperti meletakkannya di dalam wadah air atau di bawah bantal sebagai simbol keberlimpahan. Namun, penting untuk memastikan uang logam tersebut tetap dalam kondisi bersih dan tidak berserakan. Jika koin dibiarkan kotor atau berantakan, justru bisa membawa energi negatif. Oleh karena itu, simpan dengan rapi di tempat yang memang ditujukan untuk menyimpan uang agar manfaatnya tetap terasa. 9. Lampu yang selalu menyala di malam hari. Rumah yang terang di malam hari melambangkan kehidupan yang terus berjalan dan penuh dengan keberkahan. Dalam kepercayaan kuno, rumah yang terlalu gelap atau dibiarkan tanpa penerangan bisa mengundang energi negatif dan membuat rezeki sulit masuk. Oleh karena itu, menjaga agar ada cahaya di malam hari menjadi salah satu cara untuk menarik keberuntungan. Menyalakan lampu kecil di beberapa sudut rumah, seperti ruang tamu atau teras, juga dipercaya bisa menjadi simbol keterbukaan terhadap rezeki. Cahaya melambangkan kehangatan, harapan, dan perlindungan, yang dapat menciptakan suasana rumah lebih nyaman bagi penghuninya maupun tamu yang datang. Namun, pastikan penggunaan lampu tetap bijak agar tidak boros energi. Bisa dengan menyalakan lampu tidur kecil atau lampu teras yang hemat listrik. Dengan begitu, rumah tetap terang, rezeki mudah datang, dan suasana pun tetap nyaman tanpa pemborosan. Nah, itulah 9 benda pembawa rezeki dan keberkahan di rumah yang masih diyakini hingga sekarang. Gimana? Apakah di rumah kalian sudah ada benda-benda ini? Atau mungkin ada benda lain yang kalian percaya membawa keberkahan? Yuk, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.